Astabrata berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Roro Sunti. Hati Roro Sunti kian merana karena dia tidak boleh keluar dari rumahnya. Ki Srenggi benar-benar murka dan tidak memaafkannya. Dalam hati Roro Sunti memberontak, ingin berteriak dan menjerit, tetapi apa daya. Malam itu ia berbaring gelisah. Ia membiarkan ayahnya mengintip, membuka pintu perlahan dan menutupnya kembali, lalu menguncinya dari luar. Dia pun mendengar ayahnya membuka dan menutup pintu depan. Dia pergi lagi. Ayah, mengapa hatimu benar-benar seperti hati harimau? Aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Kadang-kadang ia bersikap lembut kepadaku, tetapi kadang-kadang ia benar-benar seperti singa. Kepada siapa aku mengadu? Pada siapa aku melepaskan beban derita hidup ini? Oh, Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku. Ya Tuhan, apakah sebetulnya yang terjadi dalam hidupku ini? Aku tidak mengerti. Mengapa Bapak tega berbuat kasar dan galak kepadaku, anaknya satu-satunya? Roro Sunti hanya bisa memandang langit-langit kamar dengan pilu. Air matanya terus menggenang, membanjir di kedua pipinya. Tangannya bersidakap di dada, dan dia menyapu bibirnya dengan ujung lidahnya. Bahkan seringkali ia menggigit bibirnya sendiri, hingga terasa perih dan berdarah. Jika terus-menerus begini, apakah aku mampu bertahan? Aku tidak mungkin terus-menerus begini. Aduh Gusti, tolonglah aku. Ampunilah segala dosa dan salahku yang kualami hingga ku tanggung penderitaan seperti ini. Berikanlah kepadaku kekuatan untuk menghadapi cobaan dan penderitaan yang selalu mendera hidupku. Sementara itu, di gubuk Nyai Sorop, Sukmo juga nampak gelisah. Dan ketika larut malam tiba, dia tidak mampu memicingkan pelupuk matanya. Dia juga teringat pada Roro Sunti, gadis yang mencuri hatinya. Inikah yang namanya hidup? Penuh dengan dilema, penuh dengan persoalan dan permasalahan. Permasalahan satu bisa kuatasi, permasalahan yang lain muncul bagaikan jamur di musim penghujan. Roro Sunti, kasihan dirimu. Akan kubawa dirimu. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskanlah aku dari penderitaan ini. Kakang Sukmo, aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah tidak mampu menanggung beban penderitaan ini. Sementara itu, Ki Srenggi yang meninggalkan rumahnya berjalan terus menuju ke timur. Dia sampai di ujung Paloh Jati. Di sana ia menjumpai Kalongking, bekas anak buahnya yang telah mengundurkan diri sebagai anak buahnya. Siapa di luar? Siapa? Siapa di luar? Katakan siapa dirimu?
Malam-malam seperti ini tidak pantas bertamu di rumah orang. Siapa di luar? Atau kau tidak punya mulut? Siapa kau di luar? Kakang? Mengapa kau malam-malam ke sini, Kang? Kau sudah tidak mau bersahabat denganku? Kakang, bagaimana aku melupakan persahabatan kita? Bukankah kau sendiri yang menginginkan agar aku lepas menjadi pengikutmu? Apakah ada yang bisa kubantu, Kakang? Aku ingin mengajakmu bekerja. Kerja? Kau mengajakku kerja sama lagi? Ya, nampaknya aku tadi siang ada kesalahpahaman. Ya, aku terlalu kasar, terutama padamu dan pada orang-orangmu. Ya, kekeliruan itu sudah terjadi. Kakang Srenggi, aku tidak tahu apa sebetulnya yang telah terjadi padamu. Yang jelas, aku tidak betah duduk berdiam diri di rumah saja. Kakang Srenggi, seandainya kau hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, uang dan kekayaanmu sudah cukup untuk 3 turunan. Bahkan barangkali sampai untuk 7 turunan pun cukup. Tinggal bagaimana kau mengelola dan menggunakannya. Berapa kantong emas yang kau sembunyikan? Berapa banyak perhiasan yang telah kau sembunyikan dan kau simpan rapi-rapi tanpa sepengetahuanku? Kau mau ikut aku lagi, Kalongking? Sebetulnya aku merasa risih. Karena kau mendera dan mencampakkan diriku begitu saja setelah aku tidak bisa menyingkirkan Aji Sukmo. Lupakan itu. Aku tidak bisa melupakannya, Kakang, sekalipun aku berusaha. Ku minta lupakan masalah itu, lupakan, dan kita bekerja sama lagi. Barangkali aku tidak mampu melakukan apa-apa, Kakang. Tidak mampu bertindak tepat dan sesuai yang kau inginkan. Lupakan masalah pemuda itu. Aku sendiri yang akan mengatasi dan menghadapinya. Lagi pula anakku telah kukurung di dalam rumah. Aku melarangnya keluar dari pekarangan. Dan ku minta ia tetap tinggal di dalam rumah. Kau mengurungnya, Kakang? Dia sudah dewasa, Kakang. Dia seorang gadis. Siapa bilang Roro Sunti masih kecil? Justru karena ia sudah perawan, maka aku tak suka apabila ia keluar jauh-jauh dari rumah. Batinnya, Kakang, batinnya akan tersiksa. Aku tidak peduli. Kekecewaan hidupku sudah merusak hati dan pikiranku. Keadaan telah membawa bencana dalam hidupku. Dan aku tidak bisa terus-menerus seperti ini. Kau bisa merubah kehidupanmu, Kakang. Dengan kekayaan hasil pekerjaan kita selama ini, kau bisa mengalihkan perhatianmu pada pekerjaan yang lebih cocok. Aku terlanjur malu. Terlanjur malu? Bagiku pantang untuk mundur setelah melangkah dan bersumpah di teratak. Aku memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pembunuh dan perampok, Kalongking. Untuk itulah aku bersumpah. Dan aku menjalani kehidupanku sebagai perampok dan pembunuh. Dan aku akan menyingkirkan siapa saja yang merintangi niatku. Kalau kau sudah memiliki keputusan seperti itu, artinya orang lain tidak bisa bekerja sama dengan dirimu, Kakang. Termasuk dirimu? Barangkali, ya termasuk diriku. Aku tidak memaksamu. Kalau kau tidak mau bekerja sama lagi denganku, aku pun tidak memaksa. Aku hanya menawarkan kerjasama lagi padamu. Aku ingin pergi ke Gresik. Apa, Kakang? Ke Gresik? Nampaknya orang-orang Gresik cukup kaya raya. Setelah dari Gresik, kita bisa pergi ke Panarukan, pergi ke Ponorogo. Dan kita menjajah kota-kota di pesisir timur Pulau Jawa Dwipa ini. Apakah tidak terlalu jauh, Kakang? Bagaimana kita bisa membawa hasil rampasan kita seandainya kita berhasil, Kakang? Ki Srenggi akan selalu berhasil. Dan Ki Srenggi tidak akan pernah mundur di dalam melakukan pekerjaan dan tugas-tugasnya. Kau ingin ke Ponorogo menjajah desa-desa dan kota-kota di pesisir timur Pulau Jawa Dwipa ini? Kalau kau ingin ikut, ayo, ikutlah aku. Dan berkemaslah. Kita berangkat sekarang juga. Ki Srenggi dan Kalongking hanya bersitatap pandang. Mereka tenggelam dalam diam dan keheningan larut malam. Sunyi, sepi,
Kelengangan nampak mencekam dan menggigit. Pada malam itu juga, Kalongking dan Ki Srenggi meninggalkan Paloh Jati. Mereka menunggang kuda menuju ke Jawa Timur. Ki Srenggi dan Kalongking menerobos hutan. Mereka terus menyusuri jalan-jalan setapak dengan kuda yang makin kencang. Kegelapan tidak mereka pedulikan. Mereka hanya berpedoman pada sinar bintang dan rembulan di langit malam. Sementara itu, Roro Sunti yang tinggal di rumah masih juga belum tertidur. Gadis itu kini bangkit dari pembaringannya. Semuanya dikancing dari luar. Keterlaluan sekali. Aku harus di rumah terus. Oh, tidak bisa. Semuanya ditutup rapat. Dianggap apakah aku ini? Mengapa ayah sekejam ini? Kenapa? Aku benar-benar tidak tahu apa yang diinginkannya. Gusti yang Maha Agung, ulurkanlah tanganmu kepadaku. Kenapa aku selalu teringat padamu, Roro Sunti? Aku ingin datang kepadamu, mengulurkan kedua tanganku dan membimbingmu, dan kita berjalan jauh. Iya, berjalan jauh meninggalkan luka dan penderitaan. Roro Sunti, oh Roro Sunti. Perlahan sekali, Haji Sukmo melepaskan cengkal dan pangkal pintu. Lalu perlahan sekali dia meletakkannya. Dia mendorong daun pintu perlahan sekali hingga suaranya terhimpit, menjerit meningkahi kesunyian malam di hutan teratak yang kian mencekam. Dingin sekali. Di luar, daun-daun yang ditiup angin seperti tangan-tangan hantu yang gentayangan. Oh, Roro Sunti, sedang apa kau di rumahmu? Aku menjadi resah setelah peristiwa orang-orang ayahmu yang mengeroyokku. Apakah kau juga mengalami persoalan yang sama? Kau dilarang keluar oleh ayahmu, dilarang bertemu denganku. Tetapi Sunti, kalau memang Tuhan mau bermurah hati pada kita, kita pasti akan bertemu. Sukmo melangkah perlahan-lahan meninggalkan gubuk Nyai Sorok. Dia menikmati taburan bintang yang menghampar di kaki langit hitam. Dia memperhatikan dahan-dahan dan ranting serta dedaunan yang dihembus angin malam. Bunyi serangga malam nampak menggigit dan menjerit-jerit. Menjerit bagaikan hatinya, bagaikan batinnya yang dihimpit oleh kesunyian. Ia melangkah meninggalkan gubuk Nyai Sorok. Roro Sunti, aku ingin datang ke rumahmu. Sekalipun malam telah larut, aku ingin melihat bagaimana keadaanmu saat ini. Roro Sunti, aku mengharapkan kita bertemu lagi, bermain bersama lagi di Bukit Pucang Pendowo, menikmati hembusan angin, menikmati kembang-kembang ilalang yang berayun-ayun di tiup angin, menikmati berisiknya, menikmati harum dan wangi bau bunganya. Inikah rumahmu? Inikah kediamanmu, Sunti? Kalau malam seperti gubuk yang tak berpenghuni, bahkan lampu minyak pun tak kau nyalakan. Ada apa sebetulnya? Andaikan aku mempunyai bapak dan ibu yang mengetahui hati dan perasaanku, tentu aku lebih berbahagia. Kemanakah aku mendapatkan kasih sayang? Kemana? Kalau ayah sendiri tidak mau tahu akan hidupku, tidak mau mengerti perasaanku. Ku dengar langkah-langkah orang. Atau
Lebih baik aku pura-pura tidur. Roro Sunti buru-buru bersembunyi di balik selimutnya. Ia tidur, sekalipun hati dan pikirannya tidak tenang. Dia berusaha memejamkan matanya. Dia takut sekali karena mendengar langkah-langkah seseorang yang makin mendekati rumahnya, bahkan mendekati kamarnya. Roro Sunti, andaikan kau tahu aku ada di sini, apakah yang akan kau lakukan? Sunti, kita ini seperti orang-orang asing, bagaikan petualang di tanah kering. Sukmo hanya memandangi rumah Ki Srenggi. Dia berjalan memutari rumah itu, lalu kembali menjauhinya. Ia memandang dari kejauhan. Berkali-kali ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Jantung hatinya berdesir. Ada sesuatu yang sulit diungkapkannya. Sukmo, 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 Sukmo. Wah, kemana anak ini? Malam-malam seperti ini malah keluar. Kemana anak ini? Masakan tempat tidurnya dibiarkan begitu saja. Wah, kemana dia? Sukmo, kau di mana, Ger? Sukmo, Sukmo, kau di mana, Sukmo? Ia keluar. Palang pintu ditaruh di tanah. Pintu dibiarkan tidak terkunci seperti ini. Kemana anak itu? Sukmo, Sukmo. Mana? Kemana kau, Ger? Waduh, anak ini malam-malam keluyuran. Cari gara-gara saja. Sukmo, Sukmo, kau kemana, Ger? Sukmo. Ada apa, Nek? Mata Nyai Sorok terbelalak. Dia terkejut sekali karena tiba-tiba Aji Sukmo telah ada di dekatnya dan ia hanya bisa melotot. Begitu ya, kau mempermainkan orang tua. Dipanggil berkali-kali tidak menjawab. Kau ini mau apa? Malam-malam seperti ini tidak boleh keluyuran, Sukmo. Dari mana kau ini? Nenek ini seperti kehilangan susur saja. Alah, kurang ajar. Kau jangan kurang ajar ya. Aku sungguh-sungguh mencarimu ke sana kemari, memanggilmu berulang kali, tapi kau tidak ada. Dari mana saja kau ini? Saya tidak dari mana-mana, Nek. Bohong. Kalau kau tidak dari mana-mana, tentu saja menyaut saat kau dipanggil. Dari mana? Ayo. Kenapa ketika kau panggil kau diam saja? Kepengen agar nenekmu ini mati kaku apa? Waduh. Sukmo, Sukmo. Sejak kecil hingga besar seperti ini, kau makin bandel saja, membuat nenek pusing. Saya hanya ingin menikmati udara malam, Nek. Lihatlah, bintang-bintang bertaburan di langit, dan udara malam nampaknya pun segar sekali di badanku. Nenek tidak merasakannya? Aku tidak mau alasanmu itu. Kau bohong. Dari mana kau? Ayo, katakan dari mana? Tidak baik bila larut malam meninggalkan tempat tidur tanpa pamit pada yang tinggal di rumah, ngerti? Apakah kalau ada sesuatu kau sendiri yang menanggungnya? Apakah nenek tidak senewan kau bikin? Maafkan saya, Nek. Tetapi benar, Sukmo ingin menikmati udara malam di Tratak ini. Saya ingin merasakan betapa besar anugerah yang Maha Kuasa. Saya bisa menikmati hembusan angin. Saya bisa menikmati daun-daun yang bergoyang dan berayun-ayun. Saya bisa menikmati tebaran bintang gemintang yang di langit. Lihatlah, Nek. Bintang-bintang di langit sana itu bagaikan mutiara yang disebar di permadani hitam. Apakah nenek tidak senang? Nenek tidak senang. Tidak senang? Ya, tidak senang. Karena kau selalu menggoda nenekmu. Nenekmu yang sudah renta ini akan cepat mati apabila kau goda terus begini. Dari mana kau? Jangan marah, Nek. Sukmo hanya jalan-jalan dari situ. Ayo, Nek, kita duduk di sana.
di atas batu hitam di pinggir hutan ini. Oh, sudah tidak waras barangkali. Malam-malam seperti ini, orang tua seperti nenekmu ini kau ajak berjalan-jalan biar masuk angin apa? Nenek tidak mau. Orang tua macam nenek tidak akan pernah masuk angin. Saya percaya itu. Tapi nenek tidak mau kau ajak jalan-jalan. Ayo masuk, masuk. Nenek tidak suka dengan caramu, Sukmo. Kau harus mulai disiplin. Harus tahu aturan. Kau ini sudah semakin dewasa. Sudah mengenal perawan. Kok masih seperti ini? Bagaimana ini? Kakek dulu pernah bilang, kalau kita sering menikmati udara malam, maka kita akan banyak mendapatkan banyak hal, Nek. Tapi caranya tidak seperti ini. Pergi diam-diam. Coba kalau ada apa-apa padamu, siapa yang bingung? Siapa yang cemas? Coba. Maafkan saya, Nek. Sejak orang-orang Ki Srenggi itu mendatangimu dan mengeroyokmu, nenek ini selalu cemas. Nenek selalu khawatir, Sukmo. Kalau mereka mengeroyokmu lagi, siapa yang akan menolongmu? Jangan sembrono kau ini. Saya akan berusaha menjaga diri, Nek. Sungguh. Jangan sombong kau. Jangan sombong. Kalau kau menyombongkan diri, kau akan kena batunya. Jangan mentang-mentang punya pusaka sakti. Jangan mentang-mentang kau memiliki kekebalan. Jangan, Ger. Orang-orang seperti Ki Srenggi bisa melakukan apa saja untuk menundukkanmu. Apakah orang seperti Ki Srenggi suka mengganggu orang yang ingin tenang, Nek? Loh, mengapa kau bertanya hal itu kepada nenek? Apakah yang telah kau alami itu tidak cukup? Nenek tidak mau bicara mengenai Ki Srenggi. Nenek hanya mohon agar kau tahu, agar kau lebih ngerti bagaimana orang-orang seperti Ki Srenggi itu apabila tidak puas hatinya. Iya, Nek. Maafkan Sukmo. Saya tidak akan pergi lagi tanpa seizin nenek. Jangan hanya berjanji, Sukmo. Kau ini benar-benar membuat nenek bingung, cemas dan takut. Sudah, masuk sana, masuk. Iya, Nek, iya. Sukmo akhirnya mengikuti langkah Nyai Sorok menuju ke gubuk, dan ia hanya tersenyum geli melihat orang tua itu mencemaskannya. Entah kenapa, angan-angannya kembali melayang jauh. Ia kembali teringat pada Roro Sunti. Aku tidak mendengar suara itu lagi. Kemana ya? Aneh, aku tadi dengan jelas mendengarkan suara orang berisik di luar. Ya, suara-suara itu langkah-langkah orang. Atau barangkali ayahku sendiri yang mengamat-amatiku dari luar. Ayah memang suka berbuat aneh-aneh. Aku ngeri sekali. Aku ngeri sekali. Suara-suara malam, burung hantu, burung kolik, dan serangga seakan-akan menakut-nakutiku. Lolongan anjing. Banyak orang bilang kalau terdengar suara lolong anjing, ada setan lewat. Bagaimana ini? Aduh Gusti, tolonglah aku. Tolonglah aku. Tuhan, tolonglah agar mereka tidak menakut-nakuti lagi. Aku takut. Aku takut. Roro Sunti benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyelusup ke dalam selimutnya. Dia menutupi seluruh tubuhnya dan dia pun tidur meringkuk. Roro Sunti cemas sekali. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Yang ada hanyalah ketakutan yang mengerikan. Sinar matahari mulai menembus dinding-dinding rumahku. Ya, tak terasa cukup lama aku duduk di pembaringan. Aku tidak akan makan, aku tidak akan minum. Aku akan berpuasa. Setelah semalaman aku cemas, ternyata Bapak benar-benar pergi dan tidak ada di rumah. Biasanya di pagi yang dini seperti ini, aku sudah ada di sungai, mencuci pakaian, mencuci beras, dan mandi keramas. Menikmati dinginnya air kali dan segarnya udara pagi. Tapi hari ini, aku tidak bisa. Kepedihan, kekecewaan, menghancurkan hati dan semangat hidupku.
Ayah tidak mau tahu lagi denganku. Sampai kapankah aku begini? Sampai kapankah? Duh, Gusti, apa sebetulnya yang terjadi dalam hidupku? Aku belum bisa menerima semua ini. Ayah tega mengurungku di sini, mengucilkan aku dari kawan-kawanku. Dan ia sekarang suka marah kepadaku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Pagi-pagi tidak baik melamun seperti itu. Kalau kau masih mengantuk, tidur saja, Nger. Semalam aku tak bisa tidur, Nek. Aku tahu kau tak bisa tidur. Kalau masih mengantuk, tidur lagi saja. Jangan memaksakan diri. Nenek tidak suka kalau kau nanti sakit. Ayo tidurlah. Nenek tak marah? Loh, untuk apa marah? Kalau memang mengantuk, ya tidur lagi. Aku mau ke Sendang Telon, Nek. Apa? Aku mau ke Sendang Telon. Nenek tak perlu menyusul. Aku mau berendam di sana. Jangan, Ger. Jangan. Di sana tidak ada siapa-siapa. Kau ini sembrono saja. Justru karena Sendang Telon tak pernah dijamah orang lagi. Oh, Saya ingin di sana, Nek. jangan, Ger. Saya ingin menyepi dan kungkum agar hati dan pikiranku bening lagi. Waduh, kau ini bagaimana toh? Selalu saja sedih kalau menghadapi persoalan. Untuk menyelesaikan persoalan bukannya menghindarkan diri, tetapi selesaikanlah dengan baik. Bicara terus terang, bicara dengan kejujuran dan keterus terangan, dengan ketulusan hatimu. Jangan kau sembunyikan, jangan menghindari diri. Saya tidak menghindari diri, Nek. Tetapi saya ingin menenangkan hati dan pikiran. Setelah itu, saya akan menyelesaikan persoalan saya. Tetapi aku tidak suka kalau kau berendam di Sendang Telon. Berendam di Sendang Tengah saja. Di Sendang Tengah cukup ramai, Nek. Mana mungkin saya bisa berendam dengan puas? Ger, kau lupa pada ceritanya Telon. Cerita itu sampai sekarang masih kental melekat di hati dan pikiran nenek. Kau jangan ke sana ya, Ger ya. Tapi saya akan ke sana, Nek. Kalau nenek khawatir, baiklah. Nenek bisa mengawasi aku dari kejauhan. Pagi itu, saat matahari mulai menerobos dari celah-celah dedaunan di hutan teratak, Sukmo meninggalkan gubuk Nyai Sorop tanpa menghiraukan perempuan tua itu. Dia melangkah menuju ke Sendang Telon, dan sesampai di Sendang Telon, ia pun berendam. Sesekali dia menyelam, lalu duduk sambil memejamkan mata, berendam sampai sebatas lehernya. Kemudian dia duduk di dalam air, berusaha menenangkan hati dan pikirannya. Sementara itu, dua orang gadis yang sedang sibuk mencuci pakaian dan bermain-main air di kali. Nampak wajah mereka tidak seriang pada hari-hari sebelumnya. Siri, kau tidak melihat Roro Sunti? Kau kan saudaranya. Masa tanya sama aku? Kau kan lebih tahu. Sudah beberapa hari aku tidak melihatnya. Aku memang tidak mau lagi datang ke rumahnya. Kenapa? Paman Serenggi galak sekali. Aku takut. Sama paman sendiri takut. Bagaimana dengan orang lain? Roro Sunti tidak boleh keluar, Siri. Kenapa? Aku tidak tahu. Memang begitulah sifat paman. Kita harus menengoknya, Semi. Aku tidak mau cari penyakit. Lalu bagaimana? Kasihan dia. Apa boleh buat? Ayahnya sendiri yang melakukan itu. Kita tidak bisa menentangnya, Siri. Tapi kita tidak boleh diam saja, Semi. Kita harus membantu menyelesaikan persoalan teman kita. Aku sendiri tidak mampu. Apa yang harus aku lakukan pada Roro Sunti? Aku tidak bisa. Kalau kau tak bisa, barangkali dengan aku bisa. Kita selesaikan bersama-sama. Aku tidak bisa. Aku sudah mencobanya. Apakah kau lupa? Waktu aku menginap beberapa malam di rumah Roro Sunti. Tapi kita harus berusaha untuk menolongnya, Semi. Kasihan. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita mengajak Aji Sukmo? Apa? Kita ajak Aji Sukmo. Ini bisa menimbulkan persoalan baru. Aku tak ingin persoalan ini menjadi panjang. Kau dengar tidak? Aji Sukmo baru dihajar habis-habisan oleh orang-orang Paman Serenggi. Iya kan? Iya, aku tahu.
Tapi kau jangan menimbulkan bencana pada pemuda itu. Kasihan. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa dukungan seorang laki-laki. Itu tak mungkin. Kita tak bisa bekerja sama dengan Aji Sukmo. Aku takut. Takut? Iya. Kalau kita bekerja sama dengan Aji Sukmo, ia bisa menjadi dekingan kita. Ia bisa melawan Paman Serenggi kalau Paman jahat pada kita. Itu namanya mengadu domba. Tidak, Siri. Kita tidak mengadu domba. Tetapi kita berjaga-jaga diri. Kalau Aji Sukmo kita libatkan, nanti bisa terjadi pertumpahan darah. Aku tidak mau. Lalu apa yang harus kita lakukan? Entahlah. Ayolah, kita ke rumahnya saja. Ayo, kita selesaikan pekerjaan kita dan nanti kita mampir ke rumahnya. Bagaimana? Cucianku banyak sekali. Kalau begitu, aku pun akan menjemur pakaianku juga di sini, di tepi kali. Dan nanti siang kalau sudah kering kita ambil. Bagaimana? Baiklah, aku ngalah. Roro Semi dan Sirih segera menyelesaikan pekerjaannya. Mereka menjemur dan merentang pakaian mereka di atas batu-batu besar di pinggir kali. Setelah pekerjaan mereka selesai, mereka buru-buru mandi dan mengganti pakaian dengan yang kering. Mereka berdua kemudian menuju ke rumah Roro Sunti. Kau lihat, rumahnya dikancing, ditutup. Kau percaya Sunti ada di rumah? Iya, Sunti ada di rumah. Ayolah. Sunti! Sunti! Roro Sunti! 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 Roro Sunti keluar! Ini kami, Siri dan Semi. Astaga, pintu ini dikancing dari luar. Artinya Sunti pergi. Kita periksa dari belakang. Siapa tahu pintu belakang tidak dikunci. Roro Semi dan Sirih menuju ke belakang rumah. Mereka melihat bahwa pintu rumah belakang pun dikunci dari luar. Celaka. Iya, celaka 12. Mungkin mereka pergi. Roro Sunti! Roro Sunti! Di mana kau? Tidak usah kau panggil. Mereka pasti pergi. Diajak pergi oleh ayahnya. Dia kan sering dipakai sebagai umpan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin bagaimana? Aku tahu bagaimana watak Paman. Wataknya keras dan mau menangnya sendiri. Tidak mau tahu hati anaknya. Punya anak gadis kok seperti itu. Sunti! Roro Sunti! Apakah kau di dalam? Roro Sunti! Apakah kau berada di dalam? Ini aku, Siri dan Semi. Haruskah aku menjawab mereka? Haruskah? Mereka sangat memperhatikanku. Tetapi ayah tidak memperkenankanku keluar. Kalau aku keluar rumah, aku bisa celaka. Lebih baik aku berdiam diri. Biarlah hidupku dalam kesunyian, kesepian dan kekecewaan. Biarlah ayah tidak mau tahu lagi dengan hidupku. Bagaimana Semi? Dia tidak ada di dalam? Iya, aku percaya. Paman mengajak Sunti untuk menjadi umpan lagi. Kalau Paman membawa Roro Sunti, dia bisa menjebak musuh-musuhnya. Dia bisa menjebak orang yang akan dijailinya. Pamanmu pintar juga. Bagaimana tidak pintar? Hidupnya sehari-hari sebagai maling, sebagai perampok dan pembunuh. Baiklah, tidak ada gunanya kita ke sini. Ayo kita kembali ke kali. Lebih baik kita cari udang dan ikan. Ayo. Sunti, kasihan sepupuku itu. Setelah lama mencari-cari dan memanggil-manggil Roro Sunti, akhirnya Roro Semi dan Sirih pun meninggalkan kediaman Ki Serenggi. Mereka ikut berduka cita, merasakan nasib Roro Sunti yang amat menyedihkan. Mereka tidak tahu kalau Roro Sunti masih berdiam diri di dalam rumahnya. Roro Sunti duduk termenung berdiam diri dengan bersimbah air mata. Gadis itu sejak pagi tetap duduk di pinggir pembaringan. Matanya merah membengkak. Bibirnya pun nampak membendol, hidungnya memerah. Gadis itu terus terisak-isak dan menangis dengan ratapan pilu. Roro Sunti, betapa malang nasibmu. Tidak ada yang mau tahu hati dan perasaanmu yang terhimpit. Kau gadis malang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, kini kau terkurung bagai seorang gadis pinggitan yang tidak boleh bergaul dengan siapapun juga. Roro Sunti, malang benar nasibmu. Tidak Roro Sunti. Apabila kau mau bangkit dan memberontak, kau pasti bisa merubah keadaanmu. Kau tidak boleh hanya berdiam diri di pembaringan seperti itu. Jangan hanya duduk malas Roro Sunti. Bangkitlah dan tentanglah kemauan keras orang tuamu, kemauan keras ayahmu yang jahat dan selalu mengurungmu. Jangan Roro Sunti. Kau harus menjadi gadis yang lemah lembut. Kau harus turuti segala yang diinginkan orang tuamu. Ayahmu
adalah orang tuamu. Harus kau hormati. Seorang anak yang menentang orang tuanya, ia akan kualat. Tidak, kau harus bangkit, Roro Sunti. Lawanlah orang tuamu. Tunjukkan kepadanya kalau kau mampu melakukan sesuatu. Asal kau bisa mengalahkan niat jahat ayahmu, kau pasti akan menang. Asal kau benar, kau harus bangkit. Tentanglah kepicikan ayahmu. Roro Sunti, kau harus tetap menjaga diri. Kau adalah seorang gadis. Seorang gadis yang baik adalah bersikap lemah lembut, berkepribadian, dan jaga sifat-sifatmu agar tidak menjengkelkan orang lain. Lebih-lebih ayahmu, dia harus kau hormati, harus kau jaga. Ia telah membesarkan dirimu seorang diri sejak kau kecil hingga kau menjadi besar. Kau harus bangkit, Roro Sunti. Keluarlah dari rumah dan ajak kawan-kawanmu untuk mendobrak kekonyolan bapakmu. Kau harus menentangnya agar dia tahu bahwa kau pun bisa bicara. Kau pun bisa menentang semua kehendaknya. Jangan, Roro Sunti. Kau harus menurut. Karena kau tidak diperkenankan keluar dari rumah, maka kau pun harus mendengarkan. Kau harus tetap duduk manis di sini. Percayalah kepadaku. Percayalah, Roro Sunti. Kau kelak akan tahu mengapa kau harus duduk diam di dalam rumah. Tidak boleh berkawan dengan siapapun. Tidak, Roro Sunti. Kau harus bangkit. Keluar dari rumahmu. Dobrak jika perlu. Tinggalkan rumah ini. Minggat. Ya, kau harus pergi dari rumah ini. Kalau tidak, hidupmu akan sengsara sepanjang jalan. Kau tidak akan mampu berbuat apa-apa karena ayahmu jahat dan tidak mau memikirkan dirimu. Dia hanya memikirkan kesenangannya. Dia hanya memikirkan kesukaannya. Nah, kau harus menentangnya. Jangan, Roro Sunti. Kau harus menuruti apa yang diinginkan orang tuamu. Barangkali ia menginginkan agar kau tidak diganggu oleh siapapun juga. Nah, untuk itu kau harus tetap menjadi gadis yang lembut, penurut, dan tidak memberontak. Anak yang melawan ayahnya, yang melawan orang tuanya, ia bisa kualat. Kau suka berjalan seperti jambu monyet? Berjalan dengan kepala di bawah? Kau suka itu, Sunti? Aku harus bangkit. Kau harus bangkit dan memberontak keluar dari rumah ini, Sunti. Iya, kau harus bangkit. Dobrak pintu dan tinggalkan rumah ini. Nah, bangkitlah, bangkitlah. Bangkitlah sekarang juga. Ayo, bangkitlah sekarang juga. Cepat, bangkit dan dobrak. Roro Sunti bangkit dari pembaringan. Ia menuruti kata hatinya. Ia bangkit dan berjalan keluar dari kamarnya. Ia memeriksa seluruh rumahnya. Ia memperhatikan semua pintu yang dikunci dan dipalang dengan rapat dari luar. Aku harus keluar dari rumah ini. Aku harus keluar dari rumah sini. Aku tidak bisa dikurung seperti burung. Aku tidak bisa dikurung seperti ayam jantan. Tidak, aku tidak bisa. Aku harus keluar. Aku harus tunjukkan kepada ayah bahwa aku tidak mau dikurung. Tidak, Roro Sunti adalah manusia wajar. Manusia lumrah yang butuh bergaul. Dengan cekatan, Roro Sunti membuka palang pintu dan meletakkannya di lantai. Dan ia membuka satu persatu pintu itu, lalu ia mendorongnya. Susah sekali. Ayah ternyata mengancing pintu ini dari luar. Baiklah, aku akan periksa pintu belakang. Barangkali lebih mudah. Roro Sunti membanting palang pintu, lalu meninggalkannya menuju ruangan belakang. Sesampai di depan pintu belakang, dia berdiri termangu. Dia melihat palang-palang pintu yang rapat menutup. Keterlaluan, semuanya dikunci, dipalang, dikancing begitu rapat. Ayah, begitu tega kau pada anakmu sendiri. Tetapi aku harus keluar. Aku harus keluar. Harus. Roro Sunti berusaha keras untuk mendobrak pintu itu. Palang-palang pintu yang dipakai untuk mengancing daun pintu dia lepaskan dan dia banting di lantai. Dia berusaha keras, keringatnya meluncur dan membasahi seluruh pakaiannya. Kita
Kita tinggalkan sejenak Roro Sunti yang berusaha melepaskan diri. Kita tengok Aji Sukmo yang masih berendam di sendang telon untuk menenangkan hati dan pikirannya. Pemuda itu pun resah dan gelisah karena tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Oh, demi karunia dan kebesaran-Mu, aku mohon ketenangan hati dan pikiranku. Aku tak mampu menanggung beban berat yang kuhadapi selama ini. Aku bermaksud baik, tetapi orang lain tidak bisa menerima tujuanku itu. Aku tak tahu mengapa Ki Serenggi berusaha mencelakakan diriku. Sukmo, keluarlah, Nger. Seharian penuh kau berendam. Ayo pulang, makan. Perlahan-lahan Sukmo membuka pelupuk matanya. Dia tersenyum pada Nyai Sorok yang mendekatinya dan berdiri di tepi sendang. Ayo keluarlah dari air, Nger. Pulanglah, pulanglah. Ayo makan dulu. Kau tidak sarapan, tidak makan siang kan? Nanti tubuhmu lemas dan kau bisa sakit. Nek, biarkanlah aku tetap berendam di sini sampai aku mendapatkan ketenangan hati dan pikiranku. Izinkanlah aku tetap berendam di sini, Nek. Jangan begitu, Nger. Nenek juga mengerti perasaanmu. Semua orang tidak ingin menghadapi persoalan berat terus-menerus. Ayolah, Nger. Kita bicarakan bersama-sama. Kita cari jalan keluarnya yang terbaik. Sekali lagi saya mohon, Nek. Tinggalkanlah saya seorang diri. Saya ingin menyepi, Nek. Saya ingin melihat hakikat kebenaran dalam hidup saya. Saya merasa tersudut dan merasa selalu salah. Saya berusaha melakukan kebaikan, tapi apa yang saya anggap baik belum tentu baik bagi orang lain. Kalau kau sudah tahu seperti itu, kenapa kau tetap berendam di air? Ayolah, keluarlah, Nger. Pulang dan kita makan. Nenek telah merebuskan talas untukmu. Nenek juga telah memecah kelapa muda. Ayo pulang. Tolonglah dengarkan saya, Nek. Saya tak apa-apa, Nek. Saya pasti pulang. Saya tidak putus asa, Nek. Tetapi saya ingin mengembalikan hakikat keberadaan saya di sini. Biarlah hati dan pikiran saya benar-benar jernih. Saya tidak bisa berjalan dengan hati dan pikiran kacau, Nek. Tolonglah, tinggalkan saya. Oh, iya. Kalau itu yang kau inginkan, baiklah. Nenek akan selalu mengawasimu. Kau tidak boleh pergi dari sini. Terima kasih, Nek. Terima kasih atas pengertian itu. Nyai Sorok dengan langkah-langkah lemah meninggalkan Aji Sukmo yang tetap duduk berendam di dalam sendang telon. Berkali-kali Nyai Sorok berhenti dan memalingkan kepalanya. Dia melihat anak angkatnya dengan tatapan mata sendu. Aji Sukmo yang ditinggalkannya menjadi berat hati, namun ia berusaha memejamkan mata. Lalu ia memusatkan hati dan pikirannya. Kembali ia bersemedi di dalam air sendang telon itu. Kau akan mendapatkan jalan kebenaran yang abadi jika kau bisa menilai persoalan dan permasalahan dengan hati dan pikiran jernih. Jangan melihat sesuatu dari segi negatifnya, tetapi terimalah persoalan, cobaan, dan rintangan itu dari segi yang positif. Karena rintangan, cobaan, dan hambatan akan membuatmu bangkit menjadi seorang lelaki yang dewasa. Sukmo terkejut sekali ketika ada orang yang berlari di semak belukar tergopoh-gopoh mendekati tempatnya bersemedi. Namun ia tidak membuka matanya. Dia tetap diam dan memusatkan hati dan pikirannya. Dan kemudian dia mulai mendengarkan isak tangis perempuan itu. Kakang, Kakang Sukmo, benarkah kau? Kakang Sukmo, ini aku, Roro Sunti. Kakang Sukmo, benarkah kau yang duduk di tengah sendang, Kakang? Ini aku, Roro Sunti. Ini aku. Benarkah dirimu, Roro Sunti? Benarkah? Kakang, ini aku, Kakang. Aku. Mengapa kau berendam di situ, Kakang? Kakang, ini aku, Roro Sunti yang datang. Kakang. Roro Sunti. Aji Sukmo benar-benar terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika dia membuka perlahan pelupuk matanya, dia melihat Roro Sunti terisak dan menangis di atas batu. Gadis itu bersimpuh dan memandangnya dengan tatapan mata pilu.
Roro Sunti menangis terisak-isak dan meratap. Hati Aji Sukmo terketuk. Dia pun tanpa sadar bangkit dari dalam air dan menghampiri Roro Sunti dengan hati tersayat pilu. Roro Sunti. Kau, Roro Sunti. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Tolonglah aku, Kakang. Roro Sunti. Roro Sunti. Sukmo, Kakang. Aku tidak tahan dengan penderitaan ini. Aku tidak tahan, Kakang. Roro Sunti, apa yang terjadi? Roro Sunti. Kakang Sukmo. Haji Sukmo dan Roro Sunti berpelukan mesra. Roro Sunti merasa aman, merebahkan kepalanya di dada Haji Sukmo. Mereka tidak bisa bicara apa-apa, hanya bahasa hati, bahasa sukma dan jantung mereka yang berdetak kian cepat. Mereka hanya bisa mengembara dalam alam diam. Roro Sunti, apa yang terjadi padamu? Mengapa kedua pelupuk matamu membengkak seperti itu? Kakang, aku tidak bisa hidup terus-menerus begini. Aku tidak diperkenankan keluar dari rumah. Ayah mengurungku. Artinya kau memberontak dan membongkar rumahmu. Di mana ayahmu? Mengapa kau sampai ke sini? Aku tidak tahu. Ia pergi dan mengancing rumah dari luar. Oh, jadi... Ayahku pergi, Kakang. Perhatikan. Lihat. Kalungking. Siapa mereka? Rampok ketemu rampok ini namanya. Ayo maju. Ya. Ki Srenggi dan Kalongking melanjutkan perjalanannya. Mereka pura-pura tidak tahu ketika banyak orang menghadang perjalanan mereka. Turun dari kuda kalian dan serahkan 2 ekor kuda itu kepada kami. Kalau tidak, kalian akan mati. Ya, cepat. Lekaslah turun dari punggung kuda dan serahkan kedua ekor kuda itu kepada kami. Tikus-tikus tidak tahu malu. Aku akan menyerahkan 2 ekor kudaku bila kalian sudah melangkahi mayatku. Rupa-rupanya kau mengajak bertarung, Dan kau tidak tahu siapa kami. Kalian hanya berdua dan kami, lihatlah, 10 orang lebih. Dan kalau kalian tidak menyerahkan 2 ekor kuda itu kepada kami, maka kalian akan mampus di tangan kami. Kalian akan tahu siapa kami. Kalongking, ayo turun. Kami telah turun. Tetapi kami tidak akan menyerahkan 2 ekor kuda itu sebelum kalian melangkahi mayat kami. Rasakan ini, ya! Lihatlah 2 kawan kalian sebagai contoh. Kalau kalian tetap menyerang dan nekat, kalian semua akan menjadi bangkai. Dan mayat kalian akan dimakan serigala-serigala lapar di tengah hutan ini. Menyingkirlah kalian. Kalian ini perampok-perampok seperti tikus-tikus kecil. Cere-cere yang tidak tahu diri. Kau tahu? Kenalkan. Namaku Kalongking. Dan ini adalah Kakang Srenggi. Warok dan perampok dari Tratak yang disegani. Rampok sakti mandraguna yang tidak ada bandingannya. Kalau kalian tetap nekat, kalian akan mati. Kalian sudah tahu siapa kami. Mengapa kalian diam saja? Berlutut. Ayo cepat berlutut, cepat. Kalau kalian tidak berlutut, leher kalian akan buntung. Sanggul, Krempeng, dan anak buahnya satu persatu berlutut di depan Ki Srenggi dan Kalongking. Mereka tunduk pada lelaki itu, dan mereka menyerahkan diri serta bertekad untuk mengikuti Kalongking dan Ki Srenggi. Bagus.
Mulai saat ini, kau menjadi orang-orangku. Ampunkan saya, Ki Srenggi. Saya tidak tahu kalau... Sudahlah. Aku hanya ingin sumpah prasetia kalian. Kalian harus setia pada Ki Srenggi dan menjadi anak buahku selama-lamanya. Iya. Ampunkan saya, Ki Srenggi. Saya bersedia menjadi anak buah Ki Srenggi. Dan seluruh anak buah saya pun tunduk pada Ki Srenggi. Demikian pula dengan saya, Ki Srenggi. Saya bergabung. Saya berserah mati atau hidup. Bagus. Kalau kau sudah memiliki pendirian seperti itu, maka kalian selamat. Rawatlah bangkai kedua kawan kalian itu. Kubur baik-baik. Setelah itu, ikutlah kami ke Ponorogo. Ayo, cepat. Jangan membuang banyak waktu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Sanggul. Hei, Sanggul. Sanggul. Iya. Krempeng. Iya, Ki Srenggi. Bereskan mayat-mayat itu. Baik, Ki Srenggi. Maka demikianlah, Sanggul dan Krempeng mengikuti petunjuk Ki Srenggi, dan mereka tunduk menjadi anak buah Ki Srenggi. Mereka mengubur mayat-mayat kawan mereka yang jatuh oleh tebasan golok Ki Srenggi yang amat tajam. Sementara itu, Sukmo dan Roro Sunti masih berada di Sendang Telon. Mereka duduk berdua sambil berpegangan tangan, memperhatikan tetes-tetes air yang jatuh dari pancuran. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat, Kakak. Aku tidak punya kawan lagi. Aku tidak mau pulang, Kakak. Tak mau pulang? Jangan begitu, Roro. Kau harus tetap pulang. Kalau aku pulang, aku bisa mati, Kakak. Roro Sunti, hari telah senja. Ayolah, kuantarkan kau pulang. Tidak apa-apa. Kau yakin ayahmu belum pulang? Aku tidak tahu, Kakak. Kalau ia sudah pulang dan menemui aku bersamamu, aku bisa disembelihnya, Kakak. Mati atau hidup, kita lalui bersama, Roro Sunti. Ayo, kuantarkan kau pulang. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Kakak, kau mau mengantarkanku? Tentu. Aku akan mengantarkanmu. Ayolah. Kau tidak boleh menentang ayahmu, sekalipun ia salah. Tetapi ia berhak atas dirimu. Tetapi aku takut, Kakak. Aku tidak berani pulang. Sudahlah. Ayo, jangan takut. Aku akan mengantarkanmu. Dan aku akan menjagaimu. Kalau benar-benar ayahmu datang dan menghukummu, aku akan menanggungnya. Aku akan melindungimu. Benar, Kakak? Iya, aku akan melindungimu. Ayolah. Kakak. Roro Sunti. Ayolah. Ayo, berjalan pulang. Kuantarkan kau sampai ke dalam rumahmu. Kalau sampai ayahmu menghukummu, Sukmo akan menjadi jaminannya. Ya, aku akan menghadapi ayahmu. Mati sekalipun aku rela. Kakak, benarkah Kakak? Kau mau bertaruh atas diriku? Tetapi, tidak, Kakak. Aku tidak rela apabila kau disakiti ayahku. Tidak, Kakak. Kau jangan ikut campur dalam urusan ini. Tidak, aku tidak mau kehilangan kau, Kakak. Tidak, jangan, Kakak. Kau tidak akan pernah kehilangan diriku, Roro. Percayalah, aku bisa menghadapi ayahmu. Kalau aku mati, kita mati bersama. Kalau kau sampai dinodai ayahmu, sampai dibunuh ayahmu, Sukmo akan membelamu dan melindungimu. Tapi kau tidak tahu siapa ayahku, Kakak. Ia mengerikan sekali. Aku pernah ditamparnya. Aku pernah dihajarnya, Kakak, karena aku tidak menuruti nasihatnya. Tetapi kau harus ingat, ketika aku menghadapinya saat ia membunuh dua orang itu. Saat membunuh Podang dan Doro. Ya. Kau jangan takut. Kau harus ingat itu. Tetapi aku tidak mau kehilanganmu, Kakak. Tidak, aku tidak mau pulang. Aku tidak mau ketemu ayah lagi. Aku ikut kau, Kakak. Ikut aku? Iya. Aku belum punya rumah sendiri. Kalau Kakang tidak mau, aku ikuti. Biarlah aku mati saja. Jangan begitu, Roro Sunti. Kau percaya pada Kakang. Kakang akan selalu melindungi. Kau tidak percaya padaku? Aku telah berjanji. Mati atau hidup, aku akan tetap membelamu. Kalau Kakang mati, aku ikut siapa? Aku tidak mau ikut ayah lagi. Aku takut, Kakang. Sudahlah, ayo kita pulang. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Roro Sunti, walaupun dengan langkah berat, akhirnya mengikuti Sukmo. Sukmo menggandeng tangannya, dan mereka pun meninggalkan Sendang Telon menuju ke rumah Ki Srenggi.
ketika memperhatikan dua sejoli yang sedang dimabuk asmara itu. Nyai Sorok hanya mengangguk-angguk. Nyai Sorok, Roro Semi dan Sirih akhirnya pun mengikuti jejak Aji Sukmo dan Roro Sunti menuju ke rumah Ki Srenggi. Roro Sunti dan Aji Sukmo telah sampai di rumah Ki Srenggi yang masih terkancing rapat. Mereka memasuki rumah itu lewat pintu belakang yang tidak dikancing oleh Roro Sunti. Lihatlah Kakang, rumahku dikancing dari luar, diikat dengan tali hijau. Kau tahu kan, aku tidak boleh keluar. Iya, kau tetap tinggal di dalam rumah. Makan, minum, tidur, dan istirahat dengan baik. Kau jangan takut. Kalau kau ingin keluar, besok pagi aku akan menjemputmu dan aku akan mengantarmu pulang lagi. Bagaimana? Kakak. Oh, Roro Sunti, aku harus pulang. Kau telah sampai di sini dengan selamat dan ayahmu belum pulang. Aku harus meninggalkan rumahmu kalau tidak ingin celaka. Hah? Jaga dirimu baik-baik. Kakak, aku tidak ingin berpisah denganmu lagi, Kakak. Nanti tidurlah dengan nyenyak ya. Kau harus jaga dirimu baik-baik. Aku akan mengamat-ngamatimu. Nah, hari sudah petang. Kau kurang istirahat. Percayalah, aku akan menjagaimu. Sekalipun kita tidak bersama, tetapi aku tetap mengawasimu. Bagaimana? Kakang, kau jangan pulang dulu. Kau di sini dulu. Pulang malam nanti ya, Kakang. Nanti kalau ayahmu pulang dan tahu aku ada di dalam rumahmu bersamamu bagaimana? Apa jadinya? Mereka atau ayahmu sendiri nanti beranggapan yang tidak-tidak. Bagaimana Sunti? Tapi Kakak, aku tidak mau kau pulang. Aku ingin selalu bersamamu, Kakak. Roro Sunti, sama seperti hatimu. Aku pun tak ingin berpisah denganmu dan selalu ingin bersamamu. Aku tak ingin terpisah walau sedetik pun. Tetapi keadaan kita belum memungkinkan untuk senantiasa bersama. Baiklah Sunti, aku mohon diri. Kakang, Kakang. Roro Sunti, Roro Sunti. Roro Sunti tidak rela ketika Sukmo hendak meninggalkannya. Ia memegangi tangan Sukmo erat-erat. Bahkan gadis itu memeluknya dengan erat, seakan tidak ingin lepas dari Sukmo. Sukmo dengan lembut merengkuhnya, mengusap rambut gadis itu, menciumnya, dan mereka pun berpagut. Lama sekali mereka hanya diam, berbicara dalam bahasa desah napas, bahasa sukma, dan bahasa diam dalam sejuta tembang luka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata dalam episode ke-7 yang akan datang dengan judul Hati Harimau. Sampai jumpa.